warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku, Dina Martia. Nah, di video kali ini aku bakalan bahas step-step apa saja yang akan kita lalui dari 0 sampai dengan 100% menjadi PNS. Makasih udah klik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Happy watching this video! Oke teman-teman, jadi apa saja sih step-step yang harus kita lalui ketika kita pengen atau mau menjadi seorang abdi negara atau PNS? Nah, di video kali ini aku bakalan jelasin step-step apa saja sih yang akan kita lalui mulai dari nol ya. Jadi mulai dari mungkin kalian fresh graduate atau bekerja di instansi non-pemerintahan, nah sampai akhirnya menjadi 100% PNS. Nah, pertama, nanti teman-teman akan membuka atau biasanya akan ada pengumuman pembukaan lowongan CPNS di berbagai kementerian melalui website BKN ya, teman-teman. Jadi, nanti itu secara serentak karena masih jadi satu ya. Jadi, akan ada pengumuman terpusat tentang pembukaan CPNS di tahun yang bersangkutan. Waktu itu aku pada tahun 2018. Jadi, aku juga bakal sharing kapan saja waktunya. Waktu aku kemarin di tahun anggaran 2018. Nah, waktu dulu tahun 2018 pengumuman pembukaan lowongan CPNS di berbagai kementerian diumumkan melalui website bkn.go.id kurang lebih pada bulan September tahun 2018. Jadi September 2018 itu pembukaan pengumuman lowongan CPNS tahun anggaran 2018 ya teman-teman. Nah, nanti dari website itu teman-teman bisa download peraturannya, petunjuk pendaftaran dan syaratnya apa saja. Hanya dari tadi ya teman-teman, untuk pendaftaran PNS atau perekrutmen PNS saat ini melalui website resmi http://sscn.bkn.go.id dan juga situs resmi kementerian yang teman-teman lamar gitu. Jadi jangan percaya lagi ya teman-teman kalau ada tawaran-tawaran terkait PNS dan lain sebagainya. Kemudian setelah ada pembukaan lowongan CPNS, nanti biasanya teman-teman akan membuat akun nih. Membuat akun, kemudian mulai melihat lowongan apa saja yang tersedia, yang sekiranya bisa teman-teman lamar. Nah, itu setelah itu nanti teman-teman akan mengikuti seleksi administrasi. Jadi seleksi yang pertama yaitu seleksi administrasi. Nah, apa saja sih yang diseleksi dalam seleksi administrasi ini? Nah, nanti kan teman-teman setelah melihat kira-kira lowongan apa saja yang sesuai dengan teman-teman atau yang udah teman-teman incer nih. Nah, nanti teman-teman mulai lihat syarat-syaratnya, kemudian mulai melengkapi dokumen-dokumen administrasi yang diminta. Nah, biasanya untuk seleksi administrasi ini teman-teman pastikan teman-teman yang teman-teman lamar itu sesuai dengan lulusan dan lowongan yang teman-teman lamar. Jadi misalnya nih seperti saya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Kemdikbud, karena untuk sebagai dosen saat ini di Kemdikbud. Nah, nanti di sana ada lowongan di berbagai universitas, kemudian dosen di jurusan mana saja, dan kemudian kualifikasi pendidikan apa yang diminta oleh lowongan pekerjaan tersebut. Nah, misalnya apakah akuntansi atau bisa dari ekonomi, manajemen, elektro, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti yang menentukan kelulusan dari seleksi administrasi. Selain dari kelengkapan dokumen yang diminta ya teman-teman. Dulu tuh pengalaman di angkatan aku tahun 2018 tuh ada yang KTP-nya belum ke-upload. Nah, itu kan aduh sayang sekali ya kalau harus gagal di seleksi administrasi hanya gara-gara KTP yang belum terupload. Nah, jadi teman-teman harus pastikan berhati-hati bahwa semua dokumen persyaratan administrasi teman-teman sesuai dan sudah terupload semua di sistem seleksi CPNS. Gitu, itu penting sekali teman-teman. Dan juga satu hal lagi, jangan sampai lupa email dan password
password yang teman-teman gunakan untuk login di sistem rekrutmen CPNS, karena itu penting sekali ya, apalagi di era online seperti saat ini ya, waktu rekrutmen CPNS 2019, karena semuanya harus online, jadi syarat password dan juga username itu sangat penting, karena semua informasi selain disampaikan melalui website resmi, nanti juga disampaikan melalui akun yang sudah kita buat pada website rekrutmen tersebut gitu. Jadi waktu tahun 2018 CPNS-nya waktu itu pengumuman lulus seleksinya tanggal 31 Oktober 2018. Jadi dari pengumuman awal pembukaan lowongan CPNS itu kurang lebih bulan September 2018. Kemudian kita melengkapi syarat administrasi dengan upload dokumen, dan apabila diminta untuk mengirimkan dokumen asli itu juga teman-teman harus catat ya karena mungkin beda-beda. Ada beberapa instansi yang juga mensyaratkan untuk pengiriman dokumen asli. Nah, itu harus teman-teman lihat kapan terakhir kali dapat cap pos untuk pengiriman dokumen dan kapan dokumen terakhir diterima. Nah, itu juga teman-teman harus cermati ya di situ. Nah, pengumuman tanggal 31 Oktober 2018. Jadi kurang lebih 1 bulan ya, 1 Oktober ya benar. Kurang lebih 1 bulan dari proses pengumuman lowongan, kemudian seleksi administrasi sampai pengumuman penerimaan seleksi administrasi CPNS tahap pertama ya, teman-teman. Waktu diumumkan penerimaan seleksi administrasi, juga diumumkan pelaksanaan seleksi SKD. Jadi setelah seleksi administrasi, kemudian seleksi SKD atau seleksi kompetensi dasar. Nah, ini sudah sejak beberapa tahun terakhir kalau seleksi SKD ini dilakukan dengan sistem CAT atau Computer Assisted Test. Jadi tesnya bukan paper based ya, tapi udah menggunakan komputer. Nah, ini aku nggak bakal bahas panjang lebar ya di seleksi SKD ini, karena pasti teman-teman juga udah banyak mencari, nanti banyak sekali informasi-informasi yang terkait tes SKD ini. Tapi secara garis umum yang diteskan di seleksi SKD ini yaitu ada TWK, tes wawasan kebangsaan, ada TIU, tes intelijensi umum, dan ada TKP atau tes karakteristik pribadi. Nah, waktu aku kemarin SKD ini dilaksanakan kurang lebih rentan tanggal 7 sampai 15 November 2018. Memang nggak lama ya. Jadi kemarin itu pengumuman dari seleksi administrasi dan seleksi pelaksanaan SKD itu tanggal 31 Oktober. Kemudian 1 minggu kemudian sudah dimulai pelaksanaan seleksi SKD. Jadi memang relatif cepat ya, teman, harus siap gitu. Jadi pengumuman kemudian seringnya langsung ada seleksi SKD. Makanya teman-teman harus selalu update informasi-informasi tentang pengumuman dalam tahapan seleksi CPNS. Kemudian setelah tes tanggal 7 sampai 15 November, pengumuman lulus SKD diumumkan pada awal Desember 2018. Jadi kurang lebih 2 mingguan ya, 2 sampai 1 bulan lah, sampai ke pengumuman lulus seleksi SKD untuk mengikuti seleksi selanjutnya, yaitu seleksi SKB, seleksi kompetensi bidang. Nah, di SKB nih pada tahun 2018 aku masih menggunakan belum seperti yang tahun anggaran 2019 ya, teman-teman. Kalau aku dulu masih paper based dalam tes potensi akademiknya dan wawancara, kemudian lainnya dilaksanakan secara langsung di instansi tempat teman-teman mendaftar. Nah, teman-teman juga selain aktif mengikuti informasi atau pengumuman dari website resmi BKN atau kementerian yang teman-teman lamar, jangan lupa juga cek selalu website dari instansi yang teman-teman lamar. Misalnya yang kayak dosen kan di universitas tertentu. Nah, itu bisa juga cek di website universitas tertentu. Nah, itu biasanya nanti akan diinformasikan juga.
Nah, waktu SKB ini yang diteskan apa aja? Nah, yang dites SKB ini pasti yang angkatan tahun 2019 juga baru selesai melaksanakan tesnya ya. Jadi ada tes potensi akademik, tes bahasa asing, psikotes, wawancara, tes kesehatan, tes praktek kerja atau micro teaching kalau untuk pengajar gitu. Kalau yang khusus untuk rekrutmen tahun 2019, khususnya untuk dosen ya, ini kemarin tesnya dilaksanakan dengan CAT karena kan masih dalam masa pandemik, jadi dilaksanakannya dengan sistem CAT terpusat kecuali untuk wawancara dan micro teaching. Nah, wawancara dan micro teaching ini dilaksanakan secara online juga, namun di hari yang terpisah. Nah, apa saja sih yang diteskan di CAT ini yang tahun 2019 ya? Yang untuk seleksi CPNS tahun anggaran 2019 yang diteskan CAT antara lain yaitu ada literasi bidang pendidikan dan kebudayaan, ini khusus untuk dosen ya. Kemudian ada bahasa Inggris, penalaran dan pemecahan masalah, dimensi psikologi, wawancara dan micro teaching. Nah, tadi seperti yang aku bilang, wawancara dan micro teaching dilaksanakan di hari yang terpisah dan menggunakan media online, biasanya dengan platform Zoom. Kemudian setelah pelaksanaan tes SKB, selanjutnya menunggu ya, harap-harap cemas ini. Jadi menunggu pengumuman akhir sekaligus pemberkasan CPNS. Nah, untuk tahun anggaran 2018, aku pengumuman pemberkasan ini kurang lebih tanggal 11 Januari 2019. Jadi kurang lebih 1 bulan setelah pelaksanaan seleksi SKB. Jadi nanti akan diumumkan apa saja dokumen pemberkasan CPNS yang disyaratkan. Nah, nanti aku akan bahas lebih detail di video selanjutnya ya. Kemudian setelah pemberkasan CPNS, apalagi gitu, kadang kan terus mikir, oh ya kalau udah CPNS atau yang teman-teman yang mulai bekerja nih, apakah udah harus resign saat itu juga atau harus menunggu atau bagaimana? Nah, itu biasanya nanti tergantung dari panggilan dari instansi tempat teman-teman bekerja ya. Jadi nanti teman-teman akan dipanggil atau akan mendapatkan SPMT atau surat pernyataan melaksanakan tugas dari instansi yang tempat teman-teman lamar, dan mulai saat itu teman-teman wajib untuk mulai bekerja di instansi yang teman-teman lamar. Kalau aku kemarin SPMT-nya tanggal 1 Juli 2019. Nah, jadi per 1 Juli kami wajib untuk datang dan mulai bekerja di instansi yang kami lamar. Nah, jadi namanya apa? Nah, itu kita disebut dengan prajabatan, teman-teman ya. Prajabatan ini waktunya kurang lebih 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun ini kita istilahnya masih seperti magang gitu. Kalau kami sebagai dosen belum boleh mengajar secara mandiri, jadi masih harus ada tim teaching gitu. Jadi sebenarnya masih prajabatan atau magang. Jadi teman-teman kemarin yang bertanya kapan latsar, kapan ini, sabar dulu teman-teman. Jadi pertama nanti teman-teman akan dipanggil ke kampus untuk melaksanakan masa prajabatan tadi ya, yang selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian selama masa prajabatan ini nanti teman-teman akan diikutkan atau wajib mengikuti latsar CPNS atau pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Nah, jadi setelah teman-teman bekerja di instansi tempat yang teman-teman lamar, nanti teman-teman akan diikutkan atau biasanya akan mendapatkan surat panggilan untuk mengikuti latsar CPNS dalam periode masa prajabatan sesuai dengan Perlan nomor 12 tahun 2018 tentang pelatihan dasar CPNS. Nanti teman-teman bisa cek juga peraturannya, kalau misalnya ada peraturan terbaru nanti teman-teman bisa sesuaikan. Nah, nanti waktu latsar itu kurang lebih selama masa prajabatan, yaitu 1 tahun, kurang lebih 1 tahun dari SK pengangkatan CPNS gitu teman-teman.
kapan dapat SK CPNS itu ya. Nah, jadi nanti yang sering ditanyakan apa bedanya TMT dan SPMT. Nah, nanti aku juga bakal bahas lebih detail. Jadi itu nanti ada kaitannya dengan SK CPNS yang teman-teman terima. Kemudian, oh ya, untuk video latsarnya lebih lengkap, aku udah bahas ya teman-teman di video-video aku sebelumnya. Aku udah bahas secara detail apa saja yang perlu disiapkan dari sebelum latsar sampai setelah latsar. Nah, nanti teman-teman bisa cek video aku lainnya. Nanti kalau masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Nah, setelah latsar, apalagi? Apakah sudah langsung PNS? Belum ya teman-teman. Jadi setelah kita latsar dan dinyatakan lulus, nanti teman-teman silahkan kemudian melakukan tes kesehatan atau medical check up. Nah, nanti untuk medical check up ini akan diberikan surat pengantar dari instansi tempat teman-teman bekerja untuk melaksanakan medical check up di rumah sakit sesuai dengan yang ditunjuk atau sesuai dengan peraturan. Nah, aku juga udah bahas, aku juga udah sharing ini kemarin pengalamanku waktu tes kesehatan setelah latsar untuk pemberkasan PNS ya teman-teman. Untuk pemberkasan PNS, bukan pemberkasan CPNS. Nanti aku juga bakal bahas lagi deh untuk pemberkasan CPNS apa aja. Kemudian setelah latsar, setelah tes kesehatan, nanti teman-teman akan ada pengambilan sumpah PNS. Jadi nanti teman-teman setelah lulus dari latsar CPNS, teman-teman akan terima namanya STTP, surat tanda tamat pelatihan. Nah, dan juga hasil tes kesehatan yang nantinya akan diambil kebijakan oleh instansi tempat teman-teman bekerja, apakah memenuhi atau bagaimana. Nah, nanti akan diambil keputusan akhir. Nah, setelah diambil keputusan akhir, teman-teman akan dapat surat panggilan untuk pengambilan sumpah PNS. Yeay, gitu teman-teman. Jadi nanti akan ada pengambilan sumpah PNS sekaligus penyerahan SK PNS. Nah, ketika teman-teman sudah terima dan sudah diambil sumpahnya, teman-teman sudah resmi 100% menjadi PNS, teman-teman. Teman-teman sudah berhak atas gaji 100% ya. Karena sebelumnya ketika masa prajabatan atau masih CPNS, kita hanya berhak atas 80% gaji. Gitu teman-teman. Jadi itu tadi rangkaian step-step tahapan yang harus kita lalui mulai dari 0 sampai dengan 100% menjadi PNS. Alur 100% PNS. Pertama, tes administrasi, SKD, SKB, pemberkasan CPNS, prajabatan, latsar CPNS, tes kesehatan, kemudian pengambilan sumpah, dan 100% PNS. Nah, itu aja teman-teman tadi yang aku sampaikan. Semoga bermanfaat, dan kalau masih ada yang belum jelas dan mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat, biar aku lebih semangat nih bikin video lagi ya teman-teman. Terima kasih atas supportnya. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.